ini telah terjadi kasus pembunuhan terhadap anak angkat bernama Angelin. Pembunuhan Angelin Megawe merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia 8 tahun yang terjadi di kota Denpasar, Bali. Pada tanggal 16 Mei 2015, peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia. Diawali dengan pengumuman kehilangan anak tersebut dari keluarga angkatnya. Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Angelin selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni dan mendapat pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya, bahkan mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental. Akibat sikap yang sangat tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Siti Wahyuni, memunculkan dugaan bahwa Angelin hilang bukan karena diculik, melainkan karena dibunuh, bahkan sebelum jasadnya ditemukan. Jasad Angelin kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015. Dalam keadaan telah menusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana. Selanjutnya, polisi menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuh, yaitu Angustai Hambamai, tukang kebun rumah, dan Siti Wahyuni, ibu angkatnya. Para penyidik pergi ke TKP, yaitu rumah dari terdakwa Siti Wahyuni. Hasil dari penyelidikan kemudian disampaikan oleh para penyidik dan penyidik sebelum persidangan dimulai. 3. Saya Muhammad Yasin di sini sebagai penyelidik. Mohon izin menyampaikan laporan hasil dari penyelidikan kami. Korban Angelin lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu sebagai putri dari seorang ibu bernama Marsadian dan ayah bernama Fadel Fatahila, yang kemudian diadopsi oleh terdakwa Siti Wahyuni dengan membuat perjanjian di notaris yang tertulis dalam akta pengakuan pengangkatan anak nomor 18 tertanggal 24 Mei 2007 di notaris Anneke Wibowo. Namun proses adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum tersebut membuat Komnas Perlindungan Anak sempat hendak mengembalikan hak asuh Angelin kepada orang tua kandungnya. Kami kemudian mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang, yaitu Siti Wahyuni, ibu angkat, guru dari korban, dan petugas keamanan Sapam yang disewa khusus oleh Margrit untuk menjaga rumahnya setelah ramainya pemberitaan terkait Angelin. Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, kami menetapkan Angustai Hambamai sebagai tersangka pembunuhan Angelin yang mengaku telah membunuh dan memperkosa Angelin pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 1 WITA, tepat pada hari hilangnya anak tersebut, dan kemudian menguburkan jasadnya di belakang rumah majikannya pada pukul 8 WITA. Pada tanggal 28 Juni 2015, Siti Wahyuni kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Angustai, bukti-bukti kedokteran forensik RS Sanglar, dan hasil olah tempat kejadian perkara TKP oleh tim forensik Polresta Denpasar, Inavis Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Polda Bali dengan bantuan Inavis Mabes Polri. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Wahyuni diduga menjadi otak di balik kasus pembunuhan ini, dan Agus hanya membantu menguburkan jasad Angelin. Namun tim pengacara tersangka Margrit mempermasalahkan penetapan tersangka Margrit terkait kasus pembunuhan Angelin dan mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juli 2015. Demikian laporan hasil
dari penyelidik kami masih akan terus mengawal kasus ini sampai keputusan pengadilan ditambahkan. Persidangan kasus pembunuhan Angelin pun dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 22 November 2021 akan dilaksanakan sidang kasus tindak kriminalisasi pembunuhan. Majelis hukum dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang terdakwa tindak kriminalisasi pembunuhan Angelin dengan terdakwa ibu angkat. Sebelum memulai sidang, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Hadirin dimohon berdiri. Penuntut umum, apakah sidang sudah siap dimulai? Siap Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Sidang pembunuhan anak perempuan 03 pidana peradilan 2015 PNDPS pada hari ini Senin 20 Oktober 2021 atas nama terdakwa Siti Wahyuni dan Agus Tai dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum dipanggil dihadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, terdakwa dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih Majelis Hakim. Surat dakwaan kasus pembunuhan Angelin. Angelin berusia 8 tahun dinyatakan hilang ketika saudara kakak angkat Angelin mengumumkan hilangnya Angelin pada laman Facebook dengan judul Find Angelin Bali's Missing Child. Angelin dinyatakan hilang atas laporan Pione kepada pihak kepolisian pada tanggal 17 Mei 2015. Terdakwa bernama lengkap Siti Wahyuni, lahir di Bogor 28 April 2006, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerja di Bukos, alamat Bali, Jalan Sedap Malam nomor 26, Sanur Kaja, Denpasar Timur, Kota Denpasar, beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia. Penahanan telah dilakukan pembunuhan berencana sebagaimana terlampir dalam dakwaan bahwa terdakwa Siti Wahyuni selaku ibu angkat dari Angelin setidak-tidaknya korban setiap paginya sebelum berangkat ke sekolah. Korban selalu diperintahkan untuk memberi makan ayam sebanyak 50 ekor dan terdakwa selalu menghukum berat korban terutama jika tidak melakukan perintah terdakwa Wahyuni. Hingga pada tanggal 16 Mei tahun 2015, terdakwa dengan sengaja telah melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap korban yang bernama Angelin, umur 8 tahun, sebagai anak angkat yang dilakukan di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar Timur. Terdakwa Wahyuni membuat perintah terhadap terdakwa Agus untuk menyalakan rokok dan menyundutkannya ke tubuh Angelin. Dan hal tersebut sesuai dengan hasil visum RSUP Sanglah Denpasar bahwa tanggal 16 Mei 2015 terdakwa Wahyuni memukuli Angelin berkali-kali pada bagian wajah dengan tangan kosong hingga hidung dan telinga Angelin hingga mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa Agus Tai Hambamai selaku tukang kebun yang membantu terdakwa Siti Wahyuni dalam pembunuhan pada Angelin dan membantu penguburan jasad korban dengan menyimbunnya di halaman belakang rumah terdakwa Wahyuni atas perintah dari terdakwa Wahyuni. Agus juga menyiapkan tumpukan bambu dan beberapa keranjang warna merah untuk diletakkan di atas kuburan Angelin. Mengarah dengan kasus yang dilakukan oleh kedua terdakwa yang sudah melanggar pasal-pasal berikut, yaitu pasal 340 KUHP, persoalan hukuman mati yang dibuktikan bahwa kematian itu adalah pembunuhan berencana
maka terdakwa Wahyuni dinyatakan melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 181 KUHP, yaitu terdakwa Agus yang membantu terdakwa Wahyuni dalam proses mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian. Juga pasal 56 KUHP, terdakwa Agus yang mengetahui dan dimintai bantuan oleh terdakwa Yuni untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan dalam bentuk pembunuhan pada korban yaitu Angelin tanpa adanya pencegahan. Saudara terdakwa mengerti dengan surat yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah ada tanggapan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Karena sebelumnya saya telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini saya selaku tim penasehat hukum kedua terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama Siti Wahyuni dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, pasal 56 KUHP, dan 181 KUHP. Disampaikan oleh tim penasehat hukum Muhammad Haika. Majelis hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Dengan tanpa bermaksud mengurangi independensi Badan Peradilan sebagai lembaga yudikatif di negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum terdakwa Siti Wahyuni, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nurani yang bersih, dengan mengabaikan unsur subjektivitas akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran material dengan menganut atas praduga tak bersalah dengan mengutamakan objektivitas majelis hakim yang independen tanpa dicampuri dan dipengaruhi serta interferensi dan pihak-pihak tertentu. Tuhan selalu akan turun tangan karena Tuhan tidak tidur. Buktinya Tuhan campur tangan, yaitu buktinya Angelin dikabarkan menghilang oleh terdakwa pada 16 Mei 2015 dan korban ditemukan tidak bernyawa di dalam rumah terdakwa. Di sini sudah ada campur tangan Tuhan. Demikian nota keberatan kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Muhammad Haika. Menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, pasal 56 KUHP tentang membantu pembunuhan berencana, dan pasal 181 KUHP tentang berperan serta ikut melakukan penguburan jenazah korban. Oleh karena itu kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Baik, karena keputusan atas nota keberatan tidak mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum oleh terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap yang mulia. Alat bukti apa yang saudara ajukan? Kami akan mengajukan 8 barang bukti, 2 orang saksi, dan 1 orang ahli yang mulia. Silahkan tunjukkan semua barang bukti Anda. Baik, majelis hakim, penyidik silakan jelaskan barang bukti yang diajukan. Siap. Barang bukti yang kami temukan diantaranya cangkul, sekop, spray 3, tali jemuran, baju kaos 2 milik korban, celana hitam, boneka kain, dan baju kaos putih yang terdapat bercak darah milik Agus. Penuntut umum hadapkan saksi-saksi ke ruang sidang. Baik yang mulia. Saksi pun memasuki ruang sidang. Apakah para saksi dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah para saksi siap untuk melaksanakan sidang hari ini? Siap. Tunjukkan identitas Anda. Saksi maju untuk menyerahkan kartu identitasnya kepada majelis hukum.
Saksi maju untuk menyerahkan kartu identitasnya kepada majelis hukum. Nama Diana Amelia, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bogor 17 Desember 2005, alamat Kampung Gembrong, RT 01, RW 03, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah saksi mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak ada yang mulia. Setelah pembacaan identitas para saksi, majelis hukum melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni memintai keterangan dari masing-masing saksi. Silakan berikan keterangan yang saudara saksi ketahui. Baik, terima kasih yang mulia. Saya mohon izin memberikan keterangan. Saya merupakan penghuni indekos dari terdakwa Siti Wahyuni. Saya sendiri telah tinggal di rumah terdakwa selama 3 bulan. Keseharian terdakwa sendiri hampir setiap hari saya melihat Siti Wahyuni membentak dan memukuli Angelin. Selama 3 bulan saya tinggal di rumahnya, pernah suatu hari saya melihat terdakwa Siti Wahyuni menyeret dan memukuli Angelin menggunakan bambu sepanjang 1 meter hanya karena 1 ayam hilang. Apakah saudara menegur atau mencegah terdakwa Siti Wahyuni melakukan hal tersebut? Sudah sering yang mulia, tetapi terdakwa Siti Wahyuni malah melempari saya dengan benda-benda di sekitarnya. Pernah waktu suatu hari, saya hampir dilempari pot. Selanjutnya, apakah saat waktu terjadi pembunuhan Anda melihat secara langsung pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa? Tidak yang mulia, kebetulan saya ada kuliah pada saat itu. Tetapi pada saat pulang ke rumah, saya sempat lihat terdakwa Agus membawa cangkul dan menggali lubang. Kemudian saya juga sempat melihat terdakwa Agus mengambil tanah galian yang dibuang ke depan rumah. Sekian keterangan dari saya yang mulia, terima kasih. Setelah majelis hukum menerima kesaksian dari saksi yang tidak memiliki hubungan darah maupun semenda dengan terdakwa, majelis hukum pun memanggil 4 orang pihak keluarga yang terdiri dari orang tua kandung korban atas nama Malsadian dan Fadel, dan kakak angkat korban yang bernama Adela untuk dimintai keterangannya juga. Untuk orang tua korban, apa alasan Anda memberikan hak asuh korban pada terdakwa? Kami tidak mempunyai uang yang mulia, sehingga jika kita ingin anak kami hidup, tidak ada pilihan lagi selain membiarkannya diadopsi. Apakah Anda berdua ada hubungan kerabat dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Lalu apa alasan Anda mempercayakan anak Anda kepada terdakwa? Seperti ini yang mulia, saat saya ingin melahirkan, saya tidak mempunyai biaya untuk rumah sakit. Lalu Wahyuni datang untuk melunasi biaya tersebut. Awalnya saya tidak tahu siapa dia. Lalu dia menawarkan untuk mengadopsi dan menjamin hidup anak saya. Akhirnya, dengan keterpaksaan biaya, saya menyerahkan Angelin ke Wahyuni. Setelah orang tua kandung Angelin memberikan keterangan terkait anaknya, kini giliran kakak angkat korban yang dimintai keterangan untuk kasus yang menjerat ibunya. Bagaimana kesadaran korban dan perlakuan terdakwa terhadap korban yang saudara ketahui? Kemudian apakah Anda mengetahui bahwa terdakwa ini memperlakukan korban dengan tidak layak? Saya tidak mengetahui lebih tentang hal itu karena saya juga tidak tinggal serumah dengan Angelin. Menurut saudara, apakah ibu saudara bersalah? Sepengetahuan saya, Ibu Angelin sangat layak memperlakukan Angelin. Tapi saya tidak mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Baiknya kita tunggu hasil pengadilan selanjutnya daripada menduga-duga. Penuntut umum, apakah ada saksi selanjutnya? Masih terdapat 1 orang ahli forensik yang mulia. Saudara Holis dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Keluar. Apakah saudara ahli dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Nama lengkap Nur Khalisa, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 16 Agustus 2005, jenis kelamin perempuan,
Pekerjaan dokter forensik. Alamat Kampung Legok Nyenang, RT 02, RW 10, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya merupakan tahap pemeriksaan dan saudara ahli memberikan keterangannya terkait laporan hasil otopsi jasad korban. Silahkan berikan keterangan yang saudari ahli ketahui. Terima kasih Majelis Hakim, saya izin memberikan keterangan mengenai korban. Jadi pada saat dilakukan otopsi pada jasad korban atas nama Angelin, tim forensik menemukan adanya memar-memar di seluruh tubuh, terutama pada anggota gerak bagian atas dan bawah yang merupakan hasil dari kekerasan fisik. Tidak hanya itu, ditemukan juga adanya bekas lilitan pada leher sebanyak 4 lilitan tali plastik. Sebab kematiannya dapat dipastikan itu adalah dampak dari hasil pukulan benda tumpul pada bagian kepala korban. Sekian keterangan dari saya, terima kasih Yang Mulia. Karena pemeriksaan saksi dan 1 orang ahli telah selesai, maka sidang selanjutnya pada tahap pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat masing-masing di depan hakim. Apakah terdakwa siap menjalani pemeriksaan? Siap Yang Mulia. Diharapkan terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Baik Yang Mulia. Baik, saya mulai pertanyaannya. Apakah benar terdakwa menyewa seorang satpam untuk menjaga rumah Anda? Benar Yang Mulia. Pertanyaan selanjutnya. Apakah benar setiap pagi sebelum berangkat sekolah, korban selalu diperintahkan untuk memberi makan ayam sebanyak 50 ekor? Benar Yang Mulia. Apakah benar saudara sering memberikan hukuman kepada korban? Benar Yang Mulia. Baik, apakah sudah cukup dari keterangan terdakwa? Sudah Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saya menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai, maka akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah Yang Mulia. Tetap diingatkan kepada saudara terdakwa untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saatnya saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Apakah saudara-saudara mengerti? Baik Yang Mulia. Saudara terdakwa apakah mengerti dengan surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Apakah ada pembelaan? Bagaimana penasihat hukum? Saya akan mengajukan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi berdasarkan pertanyaan klien kami, Saudara Siti Wahyuni, ia tidak membunuh karena ia sangat mencintai anaknya dan tidak mungkin seorang ibu rela membunuh anaknya. Lagi pula keterangan para saksi tidak terlalu kuat karena mereka tidak melihatnya secara langsung. Semua itu tentu adalah sebuah tuduhan. Banyak terdapat pada catatan kami bahwa tuntutan ini adalah tuntutan yang imajinatif, tidak sesuai dengan fakta persidangan. Penuntut umum, apakah ada tanggapan? Ada Yang Mulia. Saya mohon hakim yang terhormat menolak nota pembelaan yang diajukan terdakwa Siti Wahyuni melalui penasihat hukumnya karena tidak berdasarkan hukum. Menurut kami, surat tuntutan kami sudah sangat tepat dan meyakinkan, dan apa yang kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, yang dimana perbuatan kedua terdakwa diatur dalam pasal 340 KUHP, pasal 56 KUHP tentang membantu pembunuhan berencana, dan pasal 181 KUHP tentang berperan serta ikut melakukan penguburan jasad korban yang telah terbukti secara sah. Oleh karena itu, kami tetap pada surat tuntutan kami Majelis Hakim. Terima kasih. Tuntutan berakhir dengan berdiskusinya seluruh majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa Siti Wahyuni tidak bersalah. Lalu, apabila terbukti bersalah, hukuman apa yang pantas dan setimpal untuk diberikan kepada tersangka? Enggak. Baik, berdasarkan hasil musyawarah, terdakwa dinyatakan bersalah dengan hukuman seumur hidup untuk terdakwa atas Siti Wahyuni dan penjara 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Dengan
keputusan yang sudah diberikan, maka sidang kasus tindak kriminalisasi pembunuhan resmi ditutup. Majelis hakim diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang, peserta sidang diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.